guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melaksanakan podcast bersama teman saya ini dan saya mengundang dua tamu sebagai teknopreneur. Sebelum kita masuk ke podcast, lebih baik kita perkenalkan diri lebih dahulu. Mungkin dari saya adalah Alexander Jamas yang berasal dari Surabaya. Dan mungkin rekan saya juga bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fian Ferdinand, asal saya juga dari Surabaya. Oke, kalau gitu mungkin untuk tamu kita ini bisa juga perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rahul Fahmi Satya, biasa dipanggil Rahul. Saya berasal dari Jember. Pekerjaan saya sebagai teknopreneur. Halo, perkenalkan saya Mufari Firdaus, biasa dipanggil Fari, asal saya dari Sidoarjo. Saya sebagai seorang teknopreneur. Oke, makasih atas perkenalannya. Oke, di sini jadi kalian berdua ini adalah seorang teknopreneur ya. Mungkin kalau saya boleh tahu ya, bisa dijelaskan tidak apa itu yang dimaksud dengan teknopreneur dan bisa dijelaskan juga fungsi dan peran dari teknopreneur itu seperti apa. Oke, untuk teknopreneur sendiri itu merupakan sebutan untuk seorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dioptimalkan sebagai basis dalam pengembangan usaha. Sederhananya sih, teknopreneur itu seorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi, seperti itu. Oh, berarti intinya teknopreneur itu menyatukan antara bisnis dan teknologi ya Mas ya. Mungkin bisa disebutkan skill apa saja yang harus dikuasai sebagai teknopreneur. Kalau dari saya sih, mungkin kebanyakan orang itu mikir teknopreneur itu kita harus paham tentang teknologi, cara buat web atau gimana. Kalau dari saya sebenarnya itu nggak perlu ya Mas ya. Sebenarnya kita cukup tahu dasar-dasarnya aja gitu loh. Kalau misalnya bikin web itu nanti bisa minta tolong kenalan kita atau teman kita gitu. Banyak kok sekarang yang buka jasa bikin web-web gitu. Pokoknya kita harus punya otak yang kreatif, terus harus bisa tahu strategi bisnis gitu aja sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Rahul? Kalau dari saya sendiri, skill yang harus dimiliki salah satunya yaitu problem solve. Karena untuk menjadi teknopreneur itu juga memiliki skill untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses membangun bisnis itu juga tidak selalu berjalan lancar ya, pasti ada banyak permasalahan. Oleh karena itu membutuhkan skill untuk menyelesaikan masalah. Lalu juga memiliki skill kerjasama tim. Karena di teknopreneur itu tidak bekerja sendiri ya, harus bisa bekerja sama dengan tim. Lalu juga harus memiliki skill decision making. Bisnis itu dinamikanya bergerak cepat ya. Seorang teknopreneur itu perlu kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Seperti itu menurut saya. Oke Mas, kalau seperti itu mungkin kalau saya tangkap teknopreneur ini lebih fokus ke bisnisnya ya Mas ya. Berarti kalau misalkan untuk kita ingin mengembangkan seperti membuat web, kalau kita kesusahan bisa meminta teman kita yang bekerja sebagai web programmer atau developer seperti itu mungkin. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, apakah kalian berdua ini dulunya kuliah dulu atau langsung menjadi teknopreneur dari sekolah? Kalau saya dulu kuliah dulu Mas. Kalau saya kebetulan nggak kuliah ya, soalnya dulu itu saya ada membuka bisnis, cuman bisnisnya itu stuck di situ aja. Karena itu saya mencari solusi gitu, gimana bisnisnya bisa berkembang itu dengan combine menggunakan teknologi. Oke Mas, kalau saya boleh bertanya kepada Mas Fahri ini yang dulunya kuliah ya, mata kuliah apa yang relevan untuk menjadi teknopreneur ini? Sangat rekomen. Purchase your tracks today. Seingat saya ya, kalau menurut saya itu mata kuliah yang sangat relevan itu mungkin matematika bisnis, terus ada komputer bisnis, ada statistika bisnis, sama teknologi and innovation aja Mas. Soalnya
ya berkutat tentang bisnis sama teknologi gitu lah Mas. Seperti berarti lebih mengarah ke mata kuliah yang berbau bisnis. Mungkin rekan saya Mas Fian mau bertanya tentang hal lain gitu, dipersilahkan kok. Oh iya, tadi rekan saya sudah bertanya tentang mata kuliah yang dibutuhkan ya Mas ya. Mungkin kalau saya boleh bertanya kepada kalian berdua, apakah teknopreneur ini dibutuhkan? Kalau dari saya sendiri sih pasti dibutuhkan ya Mas ya. Apalagi kayak masa pandemi gini, bisnis banyak yang bangkrut, gulung tikar. Dengan kita sebagai memanfaatkan teknologi, kita bisa mengembangkan bisnis kita untuk lebih maju, bisa mungkin ekspor ke luar negeri atau ke antar pulau mungkin lebih mudah gitu Mas. Kalau dari saya sendiri sih penting ya seorang technopreneur itu menciptakan bisnis dengan cara memberikan solusi atas yang masalah ada dan juga menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan sumber daya yang sekitarnya, seperti contohnya itu kayak ojek online gitu. Lalu juga technopreneur itu juga berpulang untuk mendorong perkembangan teknologi dengan banyaknya bentuk bisnis yang berbasis dengan teknologi. Hal itu membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan inovasi baru seperti itu. Oke Mas, kalau gitu berarti saya boleh bertanya enggak, kalau misalnya sampean ini berdua kan sudah menjadi teknopreneur ya Mas, mungkin bisa diceritakan prospek profil lulusan dari teknopreneur ini seperti apa ke depannya, mungkin kan bisa menjadi motivasi untuk kita yang ingin menjadi teknopreneur ke depannya Mas. Kalau untuk profil lulusannya sih bisa membuat seperti inovasi gitu ya, seperti contohnya kayak e-commerce gitu, kayak yang ada itu Shopee, Tokped, karena itu tuh merupakan inovasi untuk menciptakan lapangan baru seperti itu. Kalau dari saya sama aja sih sebenarnya, kita bisa bikin startup yang bisa memberikan inovasi yang sebelumnya itu nggak ada yang kepikiran lah buat bisnis kayak gitu. Misal kayak OLX gitu kan, siapa sih yang kepikiran dulu kalau barang bekas itu bisa dijual di antar pulau gitu, kan lebih mudah. Ya gitu aja sih dari saya, bisa nambah lapangan pekerjaan juga. Jadi teknopreneur ini untuk kedepannya bisa ya Mas ya, kayak menciptakan lapangan pekerjaan bagi bisnis untuk itu ya Mas ya. Iya, kurang lebihnya gitu. Oke Mas, sudah sangat jelas sih kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Fian, apakah sudah jelas dan apa ingin bertanya lagi untuk hal lain? Sudah sangat jelas buat saya. Oke Mas, terima kasih ya untuk Mas Fahri dan Mas Raul ini sudah berbagi pengalaman kepada saya dan rekan saya maupun kepada penonton ya. Mungkin terima kasih sudah datang di podcast kali ini. Mungkin podcast kali ini cukup banyak segini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, rekan saya maupun kedua tamu saya ini. Dan sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.